Sope bagi kita karena kata dibata ibas beringi enda, mari radura sekitar tutu. Bujur katakan kami man bandu Tuhan, perban ibas beringi enda, masih berkendu kami kesempatan, guna kami terbaktiin ibas PJJ kami, ibas beringi enda Tuhan. Walaupun ibas beringi enda kami per-JJ via media online Tuhan, tapi ngarap kami gelah kam hadir di tengah-tengah kami. Ras pasu-pasundu seraindu enda Tuhan, gelah kai si katakan seraindu enda pe Tuhan, enda tuhu-tuhu rehna arandu saja. Demi pusu kami kerina alu kesasi badiandu, gelah katandu enda pe banci seh ke pusu kami skala-skala. Enda totoka kami Tuhan, ibas gelarandu Yesus Kristus kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Ibas berngenda tema ibas pejijinta berngenda ipetenang Yesus angin semeder ras bahan khotbah ta entah bahan ogenta ibas berngenda terbuat ibas Matius 8 ayat 23 seh 27. Dibuka kita kitab pustaka Sibadianta Matius 8 ayat 23 seh 27. Yoge kami jendanari idatasi Yesus perahu ajar-ajar nape ikut ras ia asum erlayar rempet rembus angin meter seh maka galumbang pe ngantur perahu tapi tunduh Yesus paksa si maka diingeti ajar-ajarna ia nina, "Oh Tuan, sampati min, nggo cilaka kita." Tapi nina Yesus man ajar-ajarna engkai maka kambiar, kurang kau tuhu kini tekendu. Jinari keke Yesus, isergangina angin meter ras galumbang dai, maka nggo seh kal tenangna. Mamang ati ajar-ajarna krina nina, kala sikugakin nge enda dia, angin ras galumbang pe ngikutkan katana. Terjeng si jenda ogenta ibas berngenda, salam ras menjuah-juah, salam sehat, selamat bersekutu, selamat berPJJ kita bersama keluarga dalam PJJ Golgota. Kekalanan Tuhan, apa kam entah kita si pernah mengalami secara langsung kejadian bencana alam di sekeliling endo, subuh deleng erupsi, linur, entah pe gempa, tanah longsor, banjir ras debana. Kuga kira-kira kondisi si terjadi paksa si tentu kerina si berdampak mengalami kepanikan, situasi genting yang penuh ketakutan. Sada sisi harus bertindak cepat, tapi nyatanya ada bencana kerina prasanta bercampur adu. Kerina radu lanai meteh kuja man kiamken. Kai siman baban tahpe kai si harus ilakukan kuja dalanta selamat tahlang. Mari tutup matanta nginget pengalaman ta tahpe membayang penca. Jadi adik aku pernah ngenanami gempa bumi, ya. Adi laku salah aku lupa tahunna, zaman gempa bumi tsunami Aceh ras Padang. Walaupun zaman kami hanya terkena imbas, ya. Tapi memang waktu itu gempa itu cukup kuat sekali dan cukup dahsyat. Kami sempat mengalami ketakutan yang luar biasa. Kami tidak tahu apa yang mesti kami perbuat. Pada saat itu yang kami selamatkan hanya surat-surat. Setelah itu kami keluar rumah. Tapi pada saat itu aku bisa mengambil sikap untuk tenang. Aku telepon teman-teman, termasuk teman-teman yang ada di Badan SAR dan BMKG. Ternyata pada saat itu kami mendapatkan kabar bahwa itu gempa terjadi di Aceh. Sempat pada saat itu banyak
tetangga-tetangga, saudara-saudara juga sudah pada mulai meninggalkan Belawan pada saat itu, apalagi pada satu Belawan adalah kota di pinggir laut. Tapi akhirnya kami memutuskan untuk tetap tinggal, tapi sudah bersiap-siaplah tinggal melarikan diri pada saat itu. Seperti itulah yang kami alami. Apakah Adi teman-teman tasi langsung menghadapi bencana alam enda, ya. Tentu saja mungkin memang ialah banci tenang, entah bisa menenangkan diri seperti aku pada saat itu. Jadi memang seperti mungkin bisa kita bayangkan ya, makanya tadi kita mengharapkan kita menutup mata pada saat kita mengalami suatu bencana alam sih terjadi bas kita. Ya. Mungkin banci bayangkan kita karena teman-teman tak atau keluarga entah si gundari ideleng sinabung. Kepanikan-kepanikan yang luar biasa itu akan menghadapi mereka. Bagi kang kira-kira pengalaman ajar-ajar Yesus, ya. Paksa nangkihi perahu ibas danau Galilea. Paksa sie rempet reh angin meter. Ras galumbang si erban situasi dem kebiaran ya, ketakutan semua murid-murid Yesus. Tiba-tiba pada saat mereka berlayar datang angin yang sangat kencang, ya, yang hampir membalikkan perahu mereka seperti itu. Jadi pada saat itu, padahal di tengah-tengah perahu itu ada Yesus, guru ya, guru mereka yang mereka percaya sebagai Tuhan. Ada guru, tapi mereka pada saat itu mengalami suatu ketakutan. Sehingga pada saat itu mereka langsung membangunkan Yesus. Ya, pemedak ajar-ajar Yesus enda. Ya, karena saking ketakutannya. Lalu Yesus terbangun, rahasia ngalui. Ya, langsung ia ngatakan man ajar-ajarna. Engkai maka kembiar, kata Yesus. Kurang ketuhu kinit kendu. Itu kata Yesus kepada ajar-ajarna. Tentu saja ini sering terjadi man kita. Kita ajar-ajar ya, murid-murid Yesus kita, sama seperti rasul-rasul. Tapi kita terkadang merasa ketakutan dan melupakan bahwa ada Yesus di tengah-tengah kita. Seperti itu. Sedangkan murid-murid yang jelas-jelas bersama-sama Yesus pada saat itu takut. Mungkin begitulah kita merasakan bahwa murid-muridnya aja takut pada saat itu. Padahal ada Yesus di tengah-tengah mereka, apalagi kita. Padahal Yesus sama seperti saat itu, dia ada di tengah-tengah kita pada saat hari ini. Jadi, Yesus lebih mereka teguran ya, teguran man ajar-ajar ya. Kencasie isergangi Yesus angin meteras gelombang dai ya. Langsung dimarahi Yesus, langsung dibentak Yesus, langsung diperintahkan Yesus angin ras gelombang enda. Maka sekel tenangna, langsung angin yang kencang itu langsung dia tenang ya. Jadi langsung tersungkun-sungkun murid-murid Yesus enda ya. Senda pikirnya, siapa ini? Kenapa bisa seperti itu hebatnya? Angin aja dan gelombang besar ya, bisa dengan sekali perintah langsung bisa tenang. Seperti itu. Ini akan sesuatu yang sungguh luar biasa seperti itu. Jadi mereka tersungguh-sungkun. Kalau si kuga nggak iya? Siapakah gerangan orang ini? Seperti itu. Padahal murid-murid enda terus bersama-sama dengan Yesus. Seperti itu. Mengenal sebenarnya dengan baik Yesus itu siapa. Tapi pada saat itu mereka juga bertanya-tanya. Jelas cara pandang murid pada saat itu sama atau mewakili cara pandang kita, kebanyakan orang-orang Kristen yang
dengan yakinnya bilang, percaya, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi biasanya kita bisa bertanya-tanya, kok bisa ya Tuhan melakukan seperti itu? Ya. Bahwa leadership pengakap kuasa Yesus rah ibas kuasa iblis pada saat itu ya. Guna pempalem kala, guna meritahan gelombang ras debanna. Likan nungkun identitas Yesus. Anak ise iya, rah ijanari iya. Engkai maka banci bahan nakrina tanda sengget enda. Seperti itu. Adi kalan terem oke lah. Tapi adi murid-muridnya bertanya seperti enda agak aneh rasanya seperti itu. Hal si menarik ije engkai makam dia raspani ajar-ajar paksa si padahal ije kama iya ras Yesus. Ya. Adi perjateken ibas keseluruhan pasal awalu melala isuratkan tanda-tanda sengget. Mujizat perbandingan Yesus nuduhkan kuasana. Mulai ibas pempalem kala jukusta. Skala hamba. Pepalem pinakit mertua Petrus. Pelawus kuasa ibas kala si setanen. Kai si iban Yesus tentu erbanca ia terberita. Jana perbanana tangkas idah ajar-ajar singikun Yesus kuja pape lawes. Tapi li dengar turah ke arun ate. Entah pe ketidakpercayaan nendangi kuasa Yesus. Maka sope Yesus tenang angin meter. Leben isa kena kritik tajaman ajar-ajar karena kini terkena. Ya. Alu pandangan manusia tentu wajar kalau turah kepanikan memang. Ras kebiaran sebagai respon spontan, adirah bencana. Tapi teguran Yesus mengkritisi belas-belas ajar-ajar nasinakan maka krina sirah erbanca cilaka. Kuasa Tuhan Yesus si Tuhuna tangkas icidahkan man ajar-ajar sedekah ia ngikut Yesus. Labo sada tah dua wari ngenca tandaina Yesus. Labo sekali dua kali kang ngenca icidahkan perbandingan Yesus man bana. Tiap murid-murid endang ngikuti Yesus pasti lihat keajaiban kuasa-kuasa yang ditunjukkan Yesus kepada murid-murid ini. Tapi kepekan lihat dengan ukur silatek endah penekanannya. Tapi lihat dengan ukur silatek ketidakpercayaan kepada Yesus. Karena mungkin mereka melihat Yesus itu manusia seperti itu, sama seperti mereka. Walaupun mereka yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia, tapi terkadang pandangan mereka melihat bahwa Yesus itu adalah manusia. Masih ate Judas ubahkan ibas kinitekan ajar-ajarna. Gelah ajar-ajar ndai ngikutkan ras ngakukan kinitekan man Yesus. Ngidah ras ngejapkan kuasa Yesus. Lanai alu ukur sila tetap entah pelang kang ngangkasya alum bages. Alu kisah enda banci sirenungken. Maka geluh Yesus lan jamini kita bebas arah pergumulannya. Enda penekanan tekankan kami ya. Bahwa geluh ibas Yesus lan jamini kita bebas arah pergumulan. Bahwa mengikut Yesus bukan menjamin kita menjadi bebas dari segala bencana alam, segala perbedaan, segala masalah dalam kehidupan kita. Bagi kebersamaan ajar-ajar ras Yesus di atas perahu, amin ras iya ije, tetap ngelit kesempatan rahna angin meter, ras galumbang serbanca turah kebiaran. Maka teman Yesus, labu kepe otomatis geluh tak aman tanpa perbedaan. Kinatana kala si kegeluhunna tutus ngikun Tuhan, berdoa, beribadah dengan setia. Lidenga pergumulan geluh rahman bana. Mungkin karena jodoh, anak-anak di tengah jabu, perekonomian, pendahin, pelayanan, tantangan si debana. Kaidage bedana kala si kena kini tak keras lang. Ya. Kala si tekman Yesus, amin reh tantangan derpa geluhna. Ia tetap ngasup ngala kenca menghadapinya.
Sabab ipabagui Tuhan arah kini terkena. Kalau sitakman Yesus. KIP sirah entah kebiaran, kepanikan, kebingungan, kearun ate, arkiteken man Tuhan, banci isalihkan jadi ketetapan ras ketenangan ukur mentasisa. Tuhan mereka kengasupan, pengarapan ras kepentaran banta. Adanya ketakutan sekalipun akan dapat terkendalikan, karena orang beriman mengerti dan tahu kemana tempat mengadu dan berserah menjalani hidupnya. Sementara kalak sila arkineteken, mesukah talu ibas perbeben. Mudah menyerah dengan pupus harapan. Ya. Itu perbedaan antara orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bahwa kita tahu kemana kita meminta, kemana kita memohon, kemana kita berpengharapan. Itulah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga biasanya orang-orang yang betul-betul percaya kepada Yesus, kalau si tekman Yesus, dia bisa melewati segala pencobaan-pencobaan yang ada di hidupnya. Dia tidak akan pernah kalah, dia tidak akan pernah menyerah, dia tidak akan mungkin terikut oleh apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sedangkan orang yang tidak percaya, dia tidak tahu mau kemana dia berpengharapan, mau kemana dia berminta tolong, mau kemana dia meminta perlindungan. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang tidak percaya akan kalah dan akan terhanyut oleh masalah-masalah yang datang kepada kehidupannya. Selaku kalah singgon danai Tuhan, jangan gejapkan maka Tuhan si mada kuasa. Tetaplah ukurta, ulamis biar cilaka. Mungkin memang apa yang kita hadapi sangat berat. Misalnya masalah anak, datang kepada kita masalah tentang anak, itu pasti akan membuat kita goyah. Masalah ekonomi juga seperti itu. Bagaimana kita menghadapi ini? Ya tentu saja kita harus berserahkan diri kepada Tuhan. Jangan kita lepas dari kekuatan Tuhan. Jangan kita takut bahwa kita akan cilaka, bahwa kita akan kalah. Ya. Tapi walaupun seperti itu, kita tetap harus waspada. Tetap kita berhati-hati dalam menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi dalam menghadapi bencana seperti itu. Ya, memang adik aku seperti ku katakan tadi, aku bisa banci tenang karena memang kebetulan ada beberapa teman yang bisa kuhubungi seperti itu. Tapi mungkin Adila banci kuhubungi teman-temanku tentu aku panik. Ya. Apakah anak-anak Rasnande nggak panik kerina ya. Mungkin banci saja tadingkan kami rumah lah terkunci. Ya. Memang waktu zaman-zaman tsunami enda akhirnya melala rumah-rumah kala akhirnya ipenangku kala rumah-rumah enda karena kita dingkan lah terkunci rumah enda. Ya. Karena memang lalit ketenangan ya. Ya mungkin enda waktu aku akhirnya bisa tenang enda setuna lah bukan karena kekuatanku. Tapi mungkin Tuhan ngarahkan aku gelah aku tenang, Tuhan memberikan petunjuk gelah aku banci nelponi teman-teman lebih. Maka akhirnya ngambil keputusan ya. Maka tetap kita ada pengharapan. Ulah lupa kita ada pengharapan. Gelahlah putus asa. Lah hanya terjang merawa, jangan langsung marah seperti itu. Kenapa Tuhan? Kenapa kami yang setia kepada Tuhan? Kenapa kami yang begitu taat pada Tuhan? Kami menghadapi bencana gitu. Ya sering ya aku rusur ibegi ya. Daerah sie stuna jahat krina ya, daerah jahat. Engkai makana iya aman-aman saja. Kena daerah enda orangnya taat beribadah apa segala macam. Tapi kenapa itu yang menjadikan terkena bencana? Rusur kita begi seperti enda ya.
Kenapa daerah itu yang kena bencana, bukan daerah ini sih? Padahal daerah ini yang daerah yang jahat sekali, yang tidak mengikuti Tuhan seperti itu ya. Tuhan memiliki rencana kepada kita seperti itu. Jadi kita tidak boleh bertanya tentang hal itu, karena itu adalah rencana Tuhan yang tidak bisa kita ketahui. Ulah berlarut-larut, ibas ukur gulut, ras ulah jungut-jungut ya. Amin pe mungkin lit kebenen ibas kita ya. Pasti rusur ya, apalagi bencana. Nggak usahlah bencana alam, kemalingan rumah saja kita pasti jungut-jungut kita ya. Malah mungkin ya, maaf kata, maki-maki kalau si nangku rumah kita enda seperti itu. Cakap-cakap sila ngenaati Tuhan keluar ibas mulut kita. Itu yang sering terjadi. Lalu menyalahkan Tuhan, itu yang sering terjadi. Tuhan kenapa seperti ini, seperti itu. Mestinya kita tetap berserah diri kepada Tuhan. Bencana bisa jadi membuat seseorang kehilangan harta, orang yang dikasihi. Kesusahan karena yang dihadapi tidak seperti yang diharapkan. Ya, sering seperti itu. Kekuatan ketetapan hati datang dari iman pada Yesus. Maka terkadang Tuhan memberikan pencobaan kepada kita, bencana-bencana seperti enda. Gelah kita tetap ukur. Erkenekan man Yesus. Ya. Dan Yesus pasti akan memberikan pengharapan akan hidup yang ditenangkannya. Seperti bacaan kita ibaswari enda. Bahwa datang angin kencang, gelombang besar seperti itu. Tuhan tidur, bukan tidur tidak tahu. Tapi dibiarkannya murid-murid ini melihat respon murid-murid ini. Bagaimana respon murid-murid ini kepada dia. Terkadang Yesus juga memberikan cobaan, bencana kepada kita. Supaya apa? Supaya Yesus melihat apakah kita benar-benar beriman, artinya kan man Yesus. Seperti Anda. Tapi yakinlah, percaya bahwa adik kita berpengharapan man Yesus. Mindo tolong, mindo penampat man Yesus. Tetap kita menyerahkan diri kita kepada Yesus. Tuhan akan memberikan ketenangan. Seperti ia memerintahkan gelombang ras angin meder enda. Tenang katanya, tenang langsung. Kehidupan kita juga pasti akan tenang. Pada masa ini kita juga menghadapi bencana yang cukup luar biasa. Ya. Sada tahun lebih kita menghadapi bencana COVID-10 siwa. Ya. Ras enda pentah digan perkedungan ya. Aku pe rusulku tetap aku ngikuti karena COVID-10 siwa enda ya. Ya, melala prediksi bahwa dung tahun enda lenga enda arkedungan ya. Walaupun mungkin vaksin go erdalan ibas Indonesia ya. Termasuk aku penggo suntik ya, aku pengen bahwa keluarga naras Bapak Esron poe enggo isuti vaksin ya. Ya. Tapi tentu saja enda dekah dengar kedungan ya. Karena penyaluran vaksin enda pe memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Ya. Ibas bencana COVID enda, ya, kengerian, kehilangan, kesusahan yang kita hadapi datang terus silih berganti. Kita tidak bisa bekerja dengan bebas, dengan penuh kehati-hatian, mengikuti protokol kesehatan. Kita tidak bisa berwisata seperti biasanya. Kita tidak bisa menjalani kehidupan yang enjoy, happy seperti yang kita lewati selama ini. Kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Pembatasan 50 kala si banci ngikuti ibadah ibas perminggun gereja, KKR lah banci ikut muat bagin, ibas PJJ kita
online seperti bengi enda, PAP, ya, kita mengalami kebosanan, kita mengalami kejenuhan, kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa berkumpul, bertawa-tawa bersama teman-teman kita, saudara seiman kita. Ini adalah sesuatu yang sering sekali membuat kita hilang pengharapan. Apalagi banyak yang terganggu ekonominya, pekerjaannya hilang. Ya, mungkin beberapa teman-teman terpaksa mulih ia ke Medan, pekerjaannya terhenti gara-gara COVID-19 ini. Banyak orang yang akhirnya putus asa, hilang berpengharapan. Banyak juga karena kebosanan dan kejenuhan, akhirnya orang meninggalkan Tuhan tanpa disadarinya. Ini yang kita hadapi saat ini. Labo saja GBKP. Tapi kerina gereja menghadapi hilangnya pengharapan terhadap Yesus. Maka iaju kita menghadapi bencana, ya, iaju kita ibas beringi enda, gelah kita tetap berpengharapan man Yesus, ya. Dalam pengenalan akan Tuhan, sungguh kita harus berserah dan berharap hanya kepadanya. Lah banci kita berpengharapan kesedeban. Mungkin kita berpengharapan kepada pemerintah, ya. Tentu saja harus kita berpengharapan kepada pemerintah kita saat ini. Tapi tentu saja kita minduman Tuhan, gelah pemerintahan kita tetap ipasu-pasunya, tetap iara-arakna, gelah banci pemerintah kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menghilangkan atau menghentikan bencana COVID-10 siwa enda. Ya. Kalau kita berpengharapan, kita pasti tahu dan kita pasti percaya semua hanya karena kuasa Tuhan yang memperkenankannya. Ya. Tidak ada kuasa lain yang bisa menghapuskan bencana ini. Tidak ada kuasa lain yang bisa menghapuskan COVID-19 ini kalau bukan dari tangan Tuhan. Walaupun mungkin dia akan memakai tangan-tangan manusia untuk menghadapi COVID-19 ini. Tapi itu karena berkat, karena persetujuan dan kuasa Tuhan. Maka senina rasturang perpulungan PJJ Golgota, ya, tetap kita semangat, ya, ibas dalani kegeluhan, walaupun ibas bencana COVID-10 siwah ena, ya, tetap kita dalani kegeluhan ibas Yesus, ya. Tetap semangat kita, ya, mungkin ibas khotbah hari Minggu ngok pesah, ya, bahwa engkai makana bencana COVID-10 sudah enda lengar kedungan kata khotbah seorang pendeta, karena memang melala kala sinadingkan Yesus karena COVID-10 sudah enda. Maka mari mulihi kita, datang kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kembali kepada Tuhan, berserah diri kembali kepada Tuhan, mulai kita kembali mengikuti kebaktian-kebaktian yang diadakan oleh GBKP. Baik itu perminggun, baik itu PJJ seperti Berngi Enda, PAPA. Ikutilah kita. Gelah Tuhan ngidah bahwa kini tekan kita, kesetiaan kita man ia tetap terjaga. Gelah Tuhan menghilangkan COVID-10 siwa enda. Oh, idah Tuhan bahwa kita ternyata setia dan pengharapan man ia, ya. Maka tetap semangat kita dalani kegeluhan ibas Yesus, sabab labolit KIP si banci derakan kita ras ia. Amin. Mari raduras kita artoto. Bujur Tuhan, bujur Bapa, perban engkau berikan kami kesempatan guna megi firman-Du. Tuhan,
jadikanlah firman-Mu enda. Jadi firman si banci jadi terang ibas kekulun kami. Jadi pedoman ibas lagu langkah kami. Ras jadi pegangan hidup kami. Tetap teguh-teguh kami Tuhan. Gelah kami pe tetap setia. Ras pengharapan man bandu saja Tuhan. Ajari kami gelah. Tetap engkelengi kam Tuhan. Ras tetap kami pengharapan man bandu saja. Enda toto kami Tuhan. Ibas gelar anu Yesus Kristus, kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Bujur ras mojojua, selamat RPJJ man PJJ Golgota. Bujur.